Bapak Ibu dan Jemaat sekalian, welcome to our weekly online service today. Ibadah daring untuk sementara waktu ini dilakukan via YouTube untuk setiap jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Link youtube.com/nwchurch. Ajak teman-teman Anda dan keluarga untuk sama-sama beribadah di setiap minggunya. Dan untuk Church telah aktif kembali, untuk detail dan informasi bisa dilihat di layar. Dan jangan lupa mengikuti akun Instagram @nwchurch, Facebook kami di Nuwan International Church. Dan sekarang kami juga hadir di TikTok @nwchurch. Dan jika Anda sudah merasa nyaman dengan apa yang Anda rasakan di gereja ini, you more than welcome untuk berpartner ataupun berkontribusi bersama kami di Nuwan International Church. Caranya, isilah formulir virtual atau online connect card di tautan yang tertera di layar. Coming up this week, gereja kita mengadakan beberapa program yang dapat diikuti oleh jemaat sekalian. Pada hari Selasa, ada program interaksi tanya-jawab, yaitu lebih dalam lagi. Dan di hari Rabu, ada Bible Study for Everyone. Di hari Kamis, ada Connect Group. Di hari Jumat, ada Live Worship at Home. Dan setelah Live Worship at Home, ada Bible Study for Marriage Couple. Di hari Sabtu, ada #Single Class Saat Night Fever. Di hari Minggu, ada Ladies Bible Study for Discipleship Class. Untuk detail dan informasi, bisa dilihat di layar. Untuk persembahan, persepuluhan, dan program Rp5.000 bisa ditransfer melalui QR Bank yang ada di layar. We want to say thank you for your generosity. Dan saat ini, kantor sekretariat gereja masih dalam tahap work from home. Jika jemaat yang ingin membutuhkan pelayanan baptisan, prayer request, ataupun counseling, bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar. Ataupun bisa juga DM Instagram @nwchurch. Himbauan kita untuk terus berjaga jarak, dan yang belum vaksin, jangan lupa untuk vaksin. Kita harus tetap stay healthy and safe. Dan sebelum memulai ibadah, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami mulai ibadah dengan hati yang akan takut akan Tuhan, hati yang mau dibentuk dan mau belajar. Kiranya firman Tuhan akan memerdekakan dari setiap kami. Thank you Jesus, Amen. God bless you. Shalom Jemaat Tuhan, apa kabar? Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online Nuwan International Church. Dan saat ini dimanapun Anda berada, kami menyambut Anda dengan penuh sukacita dan kami percaya bahwa kuasa Tuhan, hadirat Tuhan tetap bersama-sama dengan Anda dimanapun Anda berada. Amin. Untuk itu saat ini mari kita naikkan pujian penyembahan kita naikkan ucapan syukur kita bagi Tuhan. Amin. Buat pujian ini mari segenap hati katakan, Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Once again, let's sing. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together and running over. Give, it will come back to you. When you give, amen.
kasih-Mu Bapa. Yes, terima kasih Tuhan, kami berikan hidup kami seutuhnya bagi-Mu Tuhan, sebagai persembahan yang kudus, sebagai persembahan yang harum, yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Amin. Mari katakan, This is my desire to honor You, Lord, with all my heart I worship You.
Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahan kami, persembahanku ini. Amin. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Mari dengan senang hati katakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik bagimu, selain yang terbaik. Amin. Yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu, Tuhan. Di hadapan tahta-Mu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Yes, biar ini menjadi persembahan yang harum bagimu, Tuhan. Inilah hidup kami, Tuhan, yang kami persembahkan, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ajari kami untuk selalu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena Engkau lebih dulu, Tuhan, lebih dulu memberikan yang terbaik bagi kami. Takkan pernah ku bawa, mari dengan iman percaya, selain yang terbaik, yang harum dan sejati, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu, Bapa. Di hadapan tahta-Mu, Yesusku, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir dan tulus dari hati kami, di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir dari hati di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Amin. Shalom Jemaat Tuhan yang diberkati, selamat datang di ibadah online service New Wine International Church di channel YouTube kita. Perkenalkan, saya Peter Frederick Kambe. Saya sudah berjemaat di New Wine ini semenjak 2007 dengan background saya perbankan. Jadi saya bekerja di salah satu bank swasta di Indonesia, bekerja semenjak 2009.
Welcome dan semoga bisa menikmati ibadah kita ini di sharing kita pada minggu ini, di mana kita pada bulan ini kita berbicara mengenai God over money atau Tuhan lebih daripada cuan. Di minggu pertama kita sudah belajar dari Pastor Umin mengenai sukses dan kaya zaman now. Kemudian di minggu sebelumnya, minggu lalu, minggu kedua kita sudah belajar dari Pak Jerry mengenai keyakinan atas masa depan. Nah, di minggu ini kita akan sama-sama kita belajar mengenai how to be a good manager. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya, how to be a good manager. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam mengenai topik kita pada hari ini, saya ingin kita sama-sama flashback mengenai 2 poin yang saya coba ambil dari pembahasan di minggu pertama dan minggu kedua. Yaitu yang pertama, Pastor Umin mengatakan bahwa 100% hidup kita adalah milik Tuhan. Atau dengan kata lain, 100% uang kita adalah milik Tuhan. Jadi bukan bicara soal 10%, 20%, 50%, tapi 100% hidup kita, uang kita adalah milik Tuhan. Kemudian poin kedua yang saya coba ambil dari sebelumnya adalah dari Pak Jerry mengatakan bahwa the best investment is in yourself, which mean God invest on you. Nah, dari 2 poin ini kita akan masuk ke pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai how to be a good manager. Nah, saya coba ambil di Lukas 16 ayat pertama. Di situ berbicara mengenai perumpamaan tentang seorang bendahara, di mana King James Version menggunakan kata steward, ya, tapi dari New English Translation menggunakan kata manager. Ya, jadi bagaimana kita menjadi manajer yang baik, yang bisa dipercayakan oleh Tuhan berkat-berkat yang melimpah. Saya coba tarik sedikit ke istilah mengenai perbankan. Ya, dalam dunia perbankan ini, jadi kalau misalnya kita akan memberikan kredit kepada nasabah yang nantinya menjadi debitur bank, ya, jadi ada salah satu prinsip yang selalu dipakai, ya, yaitu 5 C's, ya, gitu ya. Jadi the first C is character, kemudian second C is capacity, the third C is capital, and then the fourth C is collateral, and the last one, the fifth C is conditions, ya. Nah, kita nggak akan belajar mengenai totally 5 C ini, tapi saya akan fokus ke karakter. Nah, kenapa karakter? Saya coba mengutip dari kutipan Billy Graham. Dia pernah berkata bahwa when wealth is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. When character is lost, all is lost. Jadi ketika kekayaan kita hilang atau harta kita hilang, nothing is lost. When health is lost, ketika kesehatan kita hilang, something is lost, sesuatu ada yang hilang. Tapi ketika karakter kita, when character is lost, all is lost. So, betapa pentingnya memiliki karakter untuk bisa dipercaya oleh Tuhan, untuk bisa mengelola berkat-berkat yang akan Tuhan berikan kepada kita. Pada hari ini kita akan belajar mengenai 4 karakter, ya, di mana kita akan belajar bisa melihat dari tokoh-tokoh Alkitab, begitu ya. Jadi kalau sekarang lagi tren nih crazy rich, ya, crazy rich. Wah, nah di Bible juga sudah pernah ada cerita mengenai para crazy rich, ya. Saya coba ambil dari Abraham, kemudian dari Yakub dan juga dari Salomo. Kita akan belajar 3 prinsip yang pertama dari 3 karakter ini. Kita coba belajar pertama dari Abraham. Nah, kita bisa melihat di Alkitab di Ibrani 11 ayat 8 sampai 19 itu bicara mengenai saksi-saksi iman, di mana Abraham adalah salah satu saksi iman yang ada di perikop tersebut. Dari Abraham ini kita bisa mengambil, yaitu dia memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Kenapa? Karena Abraham ini mau meninggalkan negeri asalnya, daerah asalnya dari Ur Kasdim, dan mau mengikut Tuhan pindah ke Kanaan, ke negeri yang dia nggak tahu. Out of nowhere dia harus pindah dari Ur Kasdim pindah ke Kanaan. Tapi karena dia beriman kepada Tuhan, dia percaya kepada Tuhan, dia mengikuti Tuhan, dan dia tinggalkan zona nyamannya,
untuk pindah ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan, tanah di mana dia diberkati dengan luar biasa. Itu yang pertama dari Abraham. Kemudian yang kedua, kita belajar mengenai ketaatannya. Kita semua tahu cerita bahwa Abraham selain dijanjikan untuk tanah Kanaan, di mana dia akan diberkati dengan tanah yang begitu luar biasa, tapi dia juga dijanjikan bahwa dari Abraham, dari dia akan lahir sebuah keturunan bangsa yang sangat besar. Tapi somehow Abraham harus menunggu dalam waktu yang cukup lama untuk bisa mendapatkan Ishak. Dan ketika dia sudah menunggu dalam waktu yang cukup lama ini, pada suatu kali Tuhan berkata, persembahkanlah Ishak. Bagaimana anak yang sudah dinanti-nantikan, yang sudah ditunggu-tunggu bertahun-tahun. Tapi ternyata Tuhan mengatakan persembahkanlah Ishak. Tapi karena ketaatan Abraham, karena iman Abraham, bahkan ketika dia naik ke Bukit Moria, Abraham berkata kepada bujangnya, tunggulah di sini sampai kami kembali. Jadi dia sudah beriman bahwa Tuhan pasti menyediakan sesuatu, Tuhan sudah punya rencana. Dia taat mengikuti perintah Tuhan. So dari Abraham ini, prinsip pertama untuk bisa menjadi good manager, how to be a good manager. Dari karakter Abraham kita belajar bahwa kita harus memiliki iman dan kita harus memiliki ketaatan yang teguh kepada Tuhan. Kita belajar dari tokoh yang kedua. Karakter apa yang dimiliki tokoh ini sehingga Tuhan memberkati dia dengan berkat yang luar biasa. Tokoh yang kedua yang kita bahas adalah Jacob atau Yakub ya. Yakub ini adalah seorang penipu. Ya, semua tahu dia adalah seorang penipu dan ternyata seorang penipu yang diubahkan Tuhan jadi seorang yang diberkati yang sangat luar biasa. Semua tahu bahwa sebelumnya Yakub ini memperdaya kakaknya sehingga ya kakaknya menjual hak kesulungannya dan akhirnya dia menipu bapaknya, ya menipu Ishak dan akhirnya Ishak memberkati Yakub untuk menerima hak kesulungan. Nah, jadi dia menipu bapaknya untuk bisa mendapatkan hak kesulungan tersebut. Nah, setelah cerita tersebut, di Kejadian 29 dijelaskan Yakub ini lari dan dia bekerja kepada Laban. Nah, untuk bekerja ketika dia bekerja kepada Laban ini, dia sangat menyukai Rahel pada saat itu. Jadi oke, deal dengan Laban, dia mau bekerja dengan Laban, dia bekerja selama 7 tahun gitu ya. Nah ternyata ketika dapat 7 tahun dia ditipu oleh Laban. Dan kata Laban bahwa adat istiadatnya harus kakak pertama yang married duluan. Jadi akhirnya dia dapatnya Lea. Kemudian untuk bisa dapat Rahel dia harus kerja 7 tahun lagi. Kalau dalam dunia pekerjaan commonly ikatan dinas itu sepanjang 2 tahun gitu ya. Tapi ikatan dinasnya Yakub ini 2 kali 7 tahun atau 14 tahun. Dan sepanjang 14 tahun ini kalau kita baca di Alkitab, dia bekerja dengan sangat keras. Dia bekerja dengan sangat keras sehingga Tuhan memberkati dia juga dengan berkat yang luar biasa, dengan berkat yang melimpah-limpah. Dan kemudian di Kejadian 32 ayat 27, di sanalah Tuhan Yakub berkumpul dengan Tuhan dan kemudian dia diberkati. Dan dia sudah menyatakan identitasnya ketika Tuhan tanya siapa namamu, dia berkata ini aku Yakub. Dia tidak lagi menghindar. Seperti sebelumnya ketika dia menipu bapaknya, ya dia mengaku bahwa dia Esau. Dan dari sinilah Tuhan memberkati dia dengan luar biasa. So kunci kedua, how to be a good manager. Kita belajar dari Yakub bahwa kita harus bekerja keras dan membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Kemudian kita belajar dari tokoh yang ketiga, yaitu kita belajar dari Salomo. Semua tahu bahwa Salomo adalah raja yang sangat-sangat diberkati. Kekayaannya di Alkitab dicatatkan begitu luar biasa. Tapi kita semua juga tahu bahwa ketika Salomo menjadi raja dan ketika dia berdoa meminta kepada Tuhan, bukan kekayaan yang dimintanya, bukan kekuasaan yang dimintanya, bukan kemenangan atas musuh-musuhnya yang dimintanya, tapi dia berdoa meminta hikmat kepada Tuhan supaya dia bisa memimpin umat Tuhan yang begitu besar ini dengan bijaksana. Dan oleh karena permintaannya itu, karena dia meminta hikmat, justru Tuhan melimpahkan berkat-berkat yang lebih lagi. So, salah satu kunci untuk bisa menjadi good manager ini adalah memiliki hikmat. Bahkan di Amsal 3 ayat 5, Salomo berkata bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Trust in the Lord
with all your heart and lean not on your own understanding. Jadi kita harus mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati kita, mendapatkan hikmat, meminta hikmat daripada Tuhan. So, dengan hikmat ini, setiap berkat yang Tuhan percayakan kepada kita bisa kita kelola dengan baik. Karena kita harus menjadi manajer yang baik untuk mengelola setiap berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. So, prinsip yang ketiga, untuk bisa menjadi good manager, dipercayakan Tuhan dengan berkat, yaitu meminta hikmat, memiliki hikmat. Kemudian prinsip yang keempat, saya mengajak jemaat Tuhan untuk melihat di Matius 6 ayat 19-24. Kita belajar mengenai hal mengumpulkan harta. Ada beberapa poin yang saya coba garis bawahi di sini. Yang pertama disebutkan bahwa kita harus mengumpulkan harta di sorga. Bukan harta di bumi, tetapi harta di sorga. Jadi fokus kita adalah mengumpulkan harta di sorga. Kemudian Tuhan Yesus berkata bahwa di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Atau dengan kata lain, kalau misalnya di mana hatimu berada, di situ juga kita akan diberkati dengan harta. Which mean, kalau kita melakukan sesuatu dengan hati, kita put our heart pada pekerjaan tersebut, maka disitulah juga Tuhan akan memberkati kita dengan harta atau dengan berkat yang melimpah-limpah. Jadi put your heart, di mana hatimu berada, di situ juga akan ada hartamu. Tuhan berkata hartamu berada, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kemudian yang ketiga, poin yang saya dapatkan di sini adalah mengenai mata. Dikatakan bahwa mata kita tidak boleh gelap, penglihatan kita tidak boleh gelap. Mata bicara soal penglihatan kita, mata bicara soal visi kita, mata bicara soal fokus kita. Karena at the end dari perikop ini, Tuhan berkata kita harus memilih. Kita lebih memilih Tuhan, God, atau Mammon. Jadi hati kita harus tertuju kepada Tuhan. Dan mata kita, fokus kita harus tertuju kepada Tuhan. Ya. So prinsip yang keempat untuk bisa menjadi good manager adalah memiliki hati dan mata yang tertuju kepada Tuhan. So saya wrap up lagi. 4 prinsip untuk bisa menjadi seorang manajer yang baik. Yaitu pertama kita belajar dari Abraham, yaitu memiliki iman dan ketaatan yang teguh kepada Tuhan. Kemudian yang kedua kita belajar dari Yakub, kita harus menjadi seorang yang pekerja keras dan memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Kemudian yang ketiga kita belajar dari Salomo, yaitu kita harus memiliki wisdom, meminta hikmat kepada Tuhan dalam mengelola setiap berkat yang dipercayakan kepada kita. Dan yang keempat tadi, kita harus memiliki hati dan mata yang tertuju kepada Tuhan. Nah, barulah ketika kita memiliki 4 prinsip ini, 4 pedoman ini, maka kita yakin dan percaya kita sama-sama akan menjadi good manager dalam mengelola setiap berkat Tuhan yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Nah, bicara soal mengelola berkat yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, saya coba ajak jemaat Tuhan untuk kita bisa melihat perumpamaan tentang talenta. Nah, jadi semua tahu ceritanya bahwa ada hamba yang diberikan 1 talenta, ada yang diberikan 2 talenta, ada yang diberikan 5 talenta. Dan di akhir cerita, 1 talenta ini tidak mengembangkan talentanya gitu ya. 2 talenta berhasil mengelolanya menjadi 4 talenta, kemudian yang 5 talenta berhasil mengelola menjadi 10 talenta. Nah, kalau kita lihat, coba misalnya kita melihat nilai talenta itu kalau di-convert ke masa kini, itu kurang lebih menjadi berapa? Nah, saya coba pakai pendekatan seperti ini. Jadi di zaman Yesus itu upah pekerja saya itu sebanyak 1 dinar. Nah, 1 dinar ini itu merupakan 1 koin perak seberat 3,9 gram. Jadi kalau misalnya 1 talenta itu adalah 34 kilogram perak, maka 1 talenta itu dengan tadi yang 1 dinar itu sebanyak 3,9 gram, maka 1 talenta itu menjadi 23,9 tahun upah harian pekerja. Kalau kita menggunakan asumsi upah pekerja UMR ya, UMR sebanyak let's say 4 juta, maka 1 talenta itu kita dari 4 juta tadi kita kali 12 bulan dan kita kali 23,9 tahun, berarti 1 talenta itu seharga 1,2 miliar. Ya. Jadi jumlah yang sangat besar. Bagaimana kita 1 talenta ini dipercayakan bagi seorang hamba itu dan dia tidak menggunakannya, dia tidak mengelolanya dengan baik.
So dari perumpamaan talenta ini juga kita belajar bahwa kita harus memiliki 4 prinsip tadi dalam mengelola nanti setiap berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, selanjutnya saya akan coba bagikan mengenai hal-hal praktis apa yang saya lakukan, pengalaman hidup saya selama mengikuti Tuhan sampai dengan saat ini, bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan mengajarkan saya dalam mengelola setiap berkat yang Tuhan percayakan. Sebelumnya coba kita baca di Lukas pasal 16 ayat 10 yang berkata bahwa barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi kita belajar untuk semua belajar setia dari perkara kecil. Nah, dari perkara kecil ini saya membagikan pengalaman saya. Jadi saya bersyukur memiliki orang tua yang dari kecil sudah coba menanamkan prinsip-prinsip firman Tuhan dalam hidup saya dari kecil. Itu contohnya dari kecil saya coba diajarkan untuk memberikan perpuluhan gitu ya dari orang tua saya. Nah, di situ saya belajar, let's say misalnya pada waktu kecil itu saya diberikan uang jajan sebesar 5.000, maka saya coba menyisihkan 500 rupiah dari setiap menerima uang jajan tersebut. Nah, sehingga kalau misalnya hari Minggunya misalnya ke gereja, saya nggak lagi minta persembahan. Biasanya kan kalau anak kecil kan dikasih persembahan nih, dari tahu ini persembahannya taruh di kantong persembahan. Nah, saya udah nggak minta lagi. Ya, dari situ saya coba sisihkan. Saya berikan persembahan di hari Minggu dari uang yang coba saya sisihkan setiap harinya dari uang jajan orang tua saya. Nah, sama waktu kecil saya mikir, wah, kalau misalnya nanti punya uang 100.000, wah berarti yang dikasih 10.000 nih ceritanya ya. Tapi terus nanti kalau nanti punya uang 1 juta, wah 1 juta berarti yang dikasih 100.000 nih. Wow, maksudnya lama-lama makin besar juga gitu ya. Nah, nama juga waktu masih anak kecil waktu itu, dan ya bersyukur belajar dari setia dalam perkara kecil tersebut. Dan ketika Tuhan memberkati dengan jumlah yang lebih besar, bisa memberikan perpuluhan, di mana saya belajar bahwa ini salah satu hal yang bisa saya belajar bahwa kita nggak attach dengan money itu, bahwa ini dikeluarkan gitu ya dari uang yang kita pegang, itu dikeluarkan karena kita percaya juga di prinsip pertama tadi kita sudah belajar di opening bahwa 100% uang kita itu actually milik Tuhan, bukan cuma 10%-nya gitu ya. Nah, kemudian hal kedua, practical things yang coba saya ingin bagikan pada hari ini, yaitu mengenai uang kaget gitu ya. Nah, sebenarnya kita coba baca di Amsal 13 ayat 11 yang berkata bahwa harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Nah, kenapa saya sharing ini dan mengaitkan dengan uang kaget? Jadi ini adalah salah satu pengalaman saya. Jadi waktu saya kuliah, di mana satu momen saya udah butuh laptop nih, ceritanya Jumat Tuhan, saya minta laptop ke orang tua saya karena tugas kuliah yang butuh banyak presentasi, bikin PowerPoint ya gitu ya. Dan waktu itu orang tua saya memberikan budget sekitar 7 juta kalau nggak salah ya. Nah, oke. Jadi saya coba tanya ke teman saya yang mengerti laptop lebih dari saya gitu ya. Dan kita ke mall di Jakarta untuk beli laptop tersebut. Nah, kebetulan di mall itu lagi pameran laptop, jadi kita bisa lihat merek laptop banyak sekali di sana. Nah, di sana itu ada satu laptop yang waktu itu laptop yang terkenal ya, yang saya tahu adalah Sony Vaio gitu ya. Jadi kalau misalnya ke kuliah bawa Sony Vaio, oh wow keren gitu ya. Tapi harga Sony Vaio waktu itu kalau nggak salah sekitar 12 juta, which mean saya butuh lagi 5 juta untuk bisa membeli salah satu varian dari Sony Vaio ini ya. Nah, kemudian saya bilang ke mami saya waktu itu, telepon pagi, gimana? Udah beli laptopnya? Saya bilang, oh tunggu. Siapa tahu nanti ada kayak dalam tanda kutip uang kaget gitu ya. Let's say misalnya ada orang yang tiba-tiba transfer rekening gitu ya. Atau ketemu orang di sana makan, terus orang ngobrol-ngobrol, tiba-tiba ya dalam tanda kutip kayak dia mau kasih 5 juta gitu ya. Dan seharian itu saya coba bolak-balik ke ATM ngecek saldo. Wah, nggak nambah. Ya. Jadi at the end of the story, saya beli laptop yang 7 juta itu ya berkat Tuhan yang dipercayakan pada saat itu. Jadi tidak ada uang kaget pada saat itu.
Ya, memang ada kalanya Tuhan bekerja dalam kehidupan setiap orang itu berbeda-beda, di mana somehow ada orang yang out of nowhere, tiba-tiba ada orang yang transfer uang sekian juta, sekian puluh juta gitu ya. Tapi Tuhan bekerja pada setiap orang bisa dengan cara yang berbeda-beda. Dan dalam pengalaman saya, di mana Tuhan bekerja, nggak ada yang istilahnya uang kaget ya, sampai dengan saat ini. Ya, saya bisa ambil contoh juga ketika saya membuat belajar untuk planning. Dan juga saya menemukan ayat yang bagus dalam kitab di Lukas 14 ayat 28 berkata, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Membuat anggaran biayanya loh. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Nah, saya coba relate ke pengalaman pribadi saya itu ketika saya dan istri mau marriage gitu ya. Kita mau ngadain wedding kita. Nah, kita coba cek bahwa kira-kira berapa sih biaya untuk gedungnya, biaya untuk cateringnya, biaya untuk bridalnya, untuk pre-weddingnya. Dan akhirnya kebiasaan ini pun kita coba bawa dalam kehidupan rumah tangga kita, yaitu kita coba membuat yang namanya budgeting yearly dan budgeting monthly ya. Nah, apa bedanya di sini yaitu ketika budgeting yearly itu di mana kita coba lihat sepanjang tahun ini kita mau keluar budget untuk apa. Let's say misalnya pandemi hopefully akan segera berakhir. Let's say kita akan liburan nih. Nah, dari liburan itu kita keluar biaya tiket pesawat berapa, biaya untuk hotel di sana nanti berapa, biaya untuk jalan-jalan di sana nanti berapa. Itu kita coba budgetkan. Atau misalnya kita mau pulang kampung nih. Nah, biaya tiket itu juga kita coba hitung gitu ya, kira-kira berapa. Nah, let's say juga misalnya ada biaya untuk servis kendaraan berkala gitu ya, biaya untuk asuransi kendaraan setiap tahunnya gitu. Nah, itu juga kita perhitungkan. Atau misalnya ada biaya anak sekolah yang harus dibayar setahun gitu berapa, itu semua kita coba perhitungkan. Atau hal lain, let's say kita butuh untuk beli tools atau misalnya beli laptop gitu untuk anak ya. Sepanjang tahun ini kita coba lihat, sepanjang tahun ini kira-kira biayanya apa nih ya, akan pasti dikeluarkannya secara besar nih. Nah, jadi dari rekening kita coba pisahkan ke satu rekening untuk biaya operasional tahunan gitu ya. Jadi itu kita tidak akan lagi dilihat di biaya operasional bulanan kita gitu. Nah, kemudian untuk biaya bulanan, budgeting bulanan kita coba lihat, income kita berapa, kita pisahkan untuk perpuluhan gitu ya. Kemudian kita coba atur untuk operasional kita setiap bulan. Nah, kemudian kita pisahkan, jadi kita hanya setiap bulannya fokus ke rekening operasional kita aja. Jadi kita sudah pisahkan untuk yang perpuluhan, kita udah pisahkan untuk yang saving gitu ya, dan juga kita udah pisahkan untuk biaya tadi kayak budgeting 1 tahun gitu ya. Jadi kita kalau misalnya untuk operasional setiap bulannya kita hanya fokus ngeliat angka-angka saldo kita di rekening operasional kita setiap bulan. Nah, kemudian practical things lainnya atau experience lainnya saya mau bagikan, bicara soal beli mobil dan punya mobil. Jadi ini adalah dua hal yang berbeda. Kita coba baca firman Tuhan di Amsal 21 ayat 5 yang berkata, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Nah, jadi saya garis bawah sini adalah tergesa-gesa gitu ya. Maksudnya somehow kalau let's say misalnya punya mobil atau punya motor yang keren gitu ya, kayak mau jadi lifestyle ya, untuk style gitu ya. Tapi kita harus benar-benar punya pertimbangan yang matang gitu ya. Minta hikmat dari Tuhan. Karena bicara soal beli mobil dan punya mobil itu adalah dua hal yang berbeda gitu ya. Karena let's say beli mobil, kita punya uang nih, kita mampu untuk beli mobil ya, kita beli aja gitu. Tapi untuk operasional mobil ini setiap bulan, karena punya mobil itu nggak bicara soal cuma duit beli awalnya aja, tapi ya bukan cuma bukan cuma bicara soal isi bensin tiap minggu atau tiap bulan atau ganti oli gitu ya. Tapi ada biaya perawatan berkala yang harus kita bayarkan, ada mungkin biaya asuransi yang harus kita alokasikan untuk bisa well maintain mobil kita ini. Itu jadi jangan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan membeli sesuatu yang besar hanya untuk lifestyle gitu ya. Nah, kemudian saya coba bercerita mengenai planning sekolah anak nih. Jadi waktu anak kami mau masuk pre-K ya, waktu itu semenjak dia masih usia sekitar 2 tahun, saya coba cari-cari informasi nih, tanya soal pre-K ke sekolah di sekitar rumah gitu ya. Jadi saya coba cek ke sekolah A, B, C gitu. Saya coba masuk ke websitenya,
Terus saya coba kontak adminnya, saya coba tanya, oh biaya sekolahnya berapa per bulan gitu ya, uang pangkalnya berapa, tahun depan kalau mau masuk kira-kira naik berapa biayanya gitu. Dan maksudnya saya juga tanya mungkin ke teman-teman saya waktu itu yang sudah lebih berpengalaman menyekolahkan anak, ya kira-kira gimana sih kenaikan biaya sekolahnya ya. Nah dari situ ternyata ketika anak saya ini udah mau masuk ke jenjang SD gitu ya, ke primary. Nah, karena saya udah kebiasaan nih, tanyanya dari 1 tahun sebelumnya. Jadi saya udah survei ya dari sekolah-sekolah juga yang maksudnya untuk lanjut. Jadi tanya lagi biayanya berapa, dan ternyata ketika kita udah putuskan lanjut ke sekolahnya, dan karena kita early, 1 year early gitu, kita dapat potongan yang cukup besar gitu ya. Jadi di sini juga kita dapat hikmat dari Tuhan untuk bagaimana bisa nanya lebih awal, prepare lebih awal. Jadi kita bisa saving money dari uang pangkal awal untuk masuk SD anak-anak kita gitu ya. Dan kemudian practical things lainnya, yaitu yang coba kita biasakan, kita coba alokasi yang namanya dana darurat gitu ya dalam keluarga. Tapi ini juga besarannya balik masing-masing ke jemaat Tuhan bisa mengukur. Mungkin ada yang bilang, oh 1 juta cukup, oke, 5 juta atau misalnya 10 juta, ada juga yang ratusan juta gitu ya, reserve requirement-nya, dana cadangan, dana daruratnya gitu ya. Nah itu balik ke setiap keluarga kita masing-masing, kira-kira dana jaga-jaga ini yang nggak boleh dipakai gitu ya, disimpan. Kalau ada hal darurat dipakai, itu harus cadangin berapa gitu. Nah dan poin terakhir ya mengenai practical things yang saya ingin bagikan pada hari ini, yaitu soal memberi. Jadi sukacita dalam memberi. Saya bersyukur diberkati Tuhan dengan pasangan yang generous ya, yang mau memberi gitu ya, dan saya banyak belajar memberi juga dari dia. Dan seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan di 2 Korintus 9 ayat 7-8, berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala hal, dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan ya. Jadi bicara memberi, bicara soal kerelaan hati kita, sikap hati kita dalam memberi. Jadi it's not about the amount ya, tapi bagaimana kerelaan hati kita dalam memberi. Kita bersyukur diberkati Tuhan untuk bisa memberi untuk gereja, memberi untuk keluarga, orang tua kita juga ya, dan juga memberi untuk orang yang membutuhkan. Nah, memberi untuk gereja ini kita digerakkan Tuhan untuk, seperti Bapak Ibu bisa lihat bagaimana bisa menikmati online service seperti ini ya. Mungkin ada yang nonton di TV, di layarnya gede gitu ya, tayangannya nggak pecah-pecah gitu ya, itu bagus gitu ya. Nah itu butuh peralatan yang oke juga, dan juga Bapak Ibu bisa mendengar, pejemaat Tuhan bisa mendengarkan sound yang bagus gitu ya dari tim puji-pujian kita. Itu juga butuh operasional yang nggak gampangan gitu ya. Semua harus well prepared gitu ya, semua untuk bisa mendeliver bahwa gereja juga menyediakan service yang berkualitas gitu ya, yang setara kelas dunia gitu, nggak cuma main-main gitu. Dan kemudian untuk memberi untuk keluarga, untuk orang tua kita ya, kita belajar berbakti kepada orang tua kita yang sudah mendidik kita, sudah menjaga kita semenjak kecil. Dan at the end memberi untuk orang lain, untuk orang lain yang membutuhkan, bisa aja tetangga kita, bisa aja security di perumahan kita, atau siapapun yang, atau rekan kita yang membutuhkan gitu ya, siapapun yang Tuhan gerakan untuk supaya kita bisa memberi kepadanya untuk memberkati dia. Karena sekali lagi at the end tujuan kita di sini belajar bukan untuk menjadi kaya, tapi menjadi berkat untuk bisa memberkati orang lain. Karena di dalam memberi ini adalah kita memberi, dan kita nggak pernah tahu Tuhan bisa memberkati dari mana saja. Ya bisa saja ada uang yang mungkin, let's say income kita diberkati, misalnya pekerjaan kita diberkati, atau misalnya investasi kita diberkati, itu ya. Atau mungkin ada yang Tuhan bekerja dengan mujizat, ada orang yang datang yang tiba-tiba memberkati kita. Atau misalnya pendidikan anak kita berhasil, kita diberikan kesehatan. Memberi ini sesuatu yang kita berikan, tapi kita nggak pernah tahu balasan Tuhan tuh bisa datang dari mana saja, dan tentunya dia bisa memberkati kita dengan cara apapun. Jadi bersyukur untuk firman Tuhan yang
pelajaran yang sudah kita belajar sama-sama pada hari ini. Saya ingatkan kembali mengenai 4 prinsip how to be a good manager, yaitu yang pertama kita harus memiliki iman dan ketaatan yang teguh kepada Tuhan, ya. Kemudian kita harus menjadi seorang yang pekerja keras dan memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Dan yang ketiga, kita meminta hikmat bagaimana kita bisa mengelola berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan yang keempat yaitu hati dan mata kita yang terus tertuju kepada Tuhan. Oke, thank you buat kesempatannya. Mari kita sama-sama berdoa untuk firman Tuhan pada hari ini. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah dibagikan lewat hamba-Mu Tuhan. Bersyukur untuk setiap jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman ini. Biarlah dari firman ini Tuhan kami bisa belajar menjadi seorang good manager, untuk bisa menjadi seorang yang dapat dipercaya dan memiliki karakter yang bisa Engkau berkati Tuhan dengan segala berkat yang penuh dengan kelimpahan daripada-Mu Tuhan. Percayakan kepada kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dengan setiap kesehatan dan setiap perlindungan yang Kau percayakan kepada kami juga Tuhan. Biarkan kami bisa menjadi saluran berkat Tuhan, baik buat memuliakan nama-Mu, baik buat untuk gereja kami, buat orang tua kami dan juga buat orang sekitar kami Tuhan. Bersyukur untuk segala perlindungan-Mu Tuhan, dan juga kami akan menerima berkat Tuhan. Biarkan lewat berkat-berkat ini Tuhan, kami bisa menjadi orang yang memberkati setiap sesama kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin.